Red Spark tersungkur di tangan GS Caltex, cedera dan kehilangan momentum jadi bumerang. Daejeon Jungkwanjang Red Spark harus menelan kekalahan pahit dalam laga pertama putaran ke-6 Liga Voli Korea 2024-2025. Tim besutan Ko Hee-jin ini takluk 1-3, 25-22, 21-25, 21-25, 19-21, dari GS Caltex dalam pertandingan sengit yang digelar di Jangchung Arena, Seoul, Korea Selatan, Rabu tanggal 26 Februari tahun 2025. Kekalahan ini semakin menyakitkan karena Red Spark kehilangan salah satu pemain inti, Park Eun-jin, akibat cedera pergelangan kaki di set ketiga. Awal yang menjanjikan, akhir yang menyedihkan. Red Spark memulai pertandingan dengan penuh percaya diri. Megawati, bintang tim asal Indonesia, tampil gemilang dengan serangan mematikan yang membawa timnya unggul 8-3 di awal set pertama. Keberhasilan serangan Megawati mencapai 100% hingga technical timeout pertama, sementara Jeon Da-bin juga memberikan kontribusi penting dengan spike kerasnya yang memperlebar keunggulan menjadi 11-5. Blok Jung Ho-yang dan serangan Pyo Seung-ju di sayap kiri semakin memperkuat dominasi Red Spark, yang berhasil mempertahankan keunggulan hingga skor 16-11 di technical timeout kedua. Meski GS Caltex sempat mendekat, Red Spark akhirnya memenangkan set pertama 25-22 berkat spike keras Megawati yang tak terbendung. Momentum berbalik, cedera menghantui. Set kedua berjalan lebih ketat. Megawati terus menjadi andalan serangan, terutama setelah absennya Vanja Bukilik. Red Spark sempat unggul 12-10, tetapi GS Caltex berhasil menyamakan skor dan akhirnya membalikkan keadaan menjadi 23-19. Kesalahan serangan Megawati di penghujung set kedua menjadi titik balik yang dimanfaatkan GS Caltex untuk menyamakan kedudukan 1-1. Tragedi terjadi di set ketiga. Park Eun-jin, middle blocker Red Spark, mengalami cedera pergelangan kaki saat mencoba melakukan double block bersama Jeon Da-bin. Park yang kesakitan harus ditandu keluar dari lapangan, dan insiden ini langsung memengaruhi performa tim. Meski sempat unggul 15-14, Red Spark kehilangan momentum dan akhirnya kalah 21-25. Upaya bertahan yang tak cukup. Di set keempat, pelatih Ko Hee-jin memutuskan untuk merombak tim dengan mengistirahatkan Megawati dan memainkan pemain cadangan. Shin Eun-ji, Park Hye-min, Kim Cha-eun-na, Lee Seon-woo, dan libero Choi Hye-seo turun ke lapangan. Meski sempat unggul 16-15, Red Spark gagal mempertahankan performa. GS Caltex bangkit dan meraih kemenangan dengan skor 21-19. Analisis kekalahan. Kekalahan Red Spark tidak hanya disebabkan oleh performa GS Caltex yang solid, tetapi juga oleh faktor internal seperti cedera Park Eun-jin dan kelelahan pemain inti. Megawati, yang menjadi tulang punggung serangan, tampak kelelahan di set akhir, sementara absennya Vanja Bukilik semakin memberatkan tim. Ko Hee-jin menyatakan, kami kehilangan momentum setelah cedera Park Eun-jin. Tim berusaha bertahan, tetapi GS Caltex terlalu kuat hari ini. Langkah selanjutnya, Red Spark harus segera bangkit dari kekalahan ini. Dengan jadwal pertandingan yang padat, manajemen tim perlu memastikan pemain-pemain inti pulih dari cedera dan kelelahan. Pertandingan selanjutnya akan menjadi ujian berat bagi Red Spark untuk membuktikan bahwa mereka masih layak bersaing di papan atas Liga Voli Korea. Sementara itu, GS Caltex semakin memperkuat posisinya di klasemen dengan kemenangan ini. Pertandingan ini juga menjadi bukti bahwa persaingan di Liga Voli Korea semakin sengit dan tak terduga. Jeon Da-bin, bintang muda yang bersinar berkat bimbingan Megawati Hangestri. Jeon Da-bin, bintang muda Jungkwanjang Red Sparks, tampil gemilang dalam kemenangan telak timnya atas GS Caltex dengan skor 3-0 di Daejeon Chungmu Gymnasium. Pemain berusia 18 tahun ini berhasil menjadi tandem andalan Megawati Hangestri di lini serang, menggantikan peran Vanja Bukilik yang cedera di awal pertandingan. Performa impresif Da-bin tidak hanya menyelamatkan Red Sparks dari krisis, tetapi juga membuktikan bahwa masa depan voli Korea ada di tangannya.
Jeon Dabin bergabung dengan Red Sparks sebagai pilihan ketujuh di putaran pertama draft Rookie V-League 2024-2025. Meski baru saja memulai karier profesionalnya, Dabin langsung menunjukkan potensi besar. Dalam pertandingan melawan GS Caltex, ia mencetak 9 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 69,23%. Angka yang luar biasa untuk seorang pemain muda yang baru pertama kali mendapatkan kesempatan bermain signifikan. Kepercayaan yang diberikan oleh pelatih Ko Hee-jin dibayar tuntas oleh Dabin. Kami kebobolan banyak gol di pertandingan terakhir dan suasananya tidak bagus. Kami mencoba mengubah suasana dengan bermain bagus di pertandingan ini, dan saya pikir kami berhasil dengan tetap bersatu dengan pola pikir itu, ujar Dabin setelah pertandingan, seperti dilansir dari The Spike. Krisis yang berubah menjadi momentum. Red Sparks sempat tertekan di awal pertandingan setelah Vanja Bukilic, salah satu pilar andalan mereka, mengalami cedera. Bukilic terkilir pada kaki kirinya setelah melakukan pendaratan yang tidak sempurna saat mencoba menahan serangan dari spiker GS Caltex, Gisela Silva. Namun, kehadiran Jeon Dabin mengubah segalanya. Pemain muda ini masuk menggantikan Bukilic dan langsung membuat kehebohan. Dengan kecepatan, kelincahan, dan keberaniannya, Dabin berhasil mencetak poin demi poin, membalikkan keadaan dan membawa Red Sparks memenangi set pertama dengan skor 25-23. Berada di lapangan bersama saudara-saudariku seperti mimpi. Aku bersyukur saudara-saudariku lebih bahagia setiap kali aku mencetak gol, ujar Dabin dengan senyum lebar. Salah satu faktor pendukung kesuksesan Dabin adalah bimbingan dari Megawati Hangestri, sang bintang asal Indonesia. Dalam sebuah video sebelum pertandingan, Megawati terlihat mengajari Dabin teknik spike yang benar. Megatron memang dikenal memiliki spike yang keras dan teknik yang memukau, dan hal itu banyak diakui oleh pengamat voli Korea. Bimbingan dari Megawati menjadi modal berharga bagi Dabin, yang kemudian menerapkannya dengan sempurna di pertandingan melawan GS Caltex. Megawati sendiri tampil gemilang dalam pertandingan ini, mencetak 16 poin dengan tingkat keberhasilan serangan 48,3%. Dukungan juga datang dari middle blocker Jung Ho Yang, yang menyumbang 10 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 61,5%. Namun, sorotan utama tetap tertuju pada Jeon Dabin, yang berhasil menyelamatkan tim dari krisis setelah kepergian Bukilic. Red Sparks tampaknya telah menemukan bintang baru yang siap membawa tim ini ke puncak kejayaan. Dengan kombinasi pengalaman para senior dan bakat segar dari Jeon Dabin, Red Sparks semakin solid dalam perburuan gelar juara Liga Voli Korea 2024-2025. Pelatih Ko Hee-jin pun tak bisa menyembunyikan kebanggaannya atas performa Dabin. Jeon Dabin adalah pemain berbakat, dia memiliki masa depan yang cerah di voli Korea, ujarnya. Kepercayaan yang diberikan oleh Ko Hee-jin dan dukungan dari Megawati Hangestri menjadi energi besar bagi Dabin untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik di pertandingan selanjutnya. Dengan momentum positif ini, Red Sparks siap melanjutkan perjalanan mereka menuju puncak klasemen. Semua mata kini tertuju pada Jeon Dabin, bintang muda yang siap membawa Red Sparks ke puncak kejayaan.